Selamat datang di kampus Stikas Panakukang, Makassar. Stikas Panakukang Makassar merupakan kampus yang berada di bawah naungan dan binaan DPW PPNI Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan Perawat Sulawesi Selatan. Mau tahu fasilitas yang ada di kampus kami? Kapan follow me? Saat ini, Stikas Panakukang Makassar merupakan satu-satunya kampus di wilayah Sulawesi Selatan yang memiliki program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Selain itu, terdapat juga beberapa program studi lain, di antaranya D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, Profesi Nurse, dan program studi baru yaitu S1 Administrasi Rumah Sakit. Stikas Panakukang Makassar sudah terakreditasi B oleh BAN PT dan LAM PT KES. Stikas Panakukang Makassar sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, IGD, lab keperawatan, lab rekam medis, lab komputer, ruang CBT atau Computer Based Test, OSCE Center, dan musola. Terkhusus untuk program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, terdapat lab yang lengkap, diantaranya ada lab TPP atau tempat penerimaan pasien, disertai dengan ruang pengaduan dan pelepasan informasi. Selanjutnya, ada lab filing atau tempat penyimpanan berkas rekam medis. Selanjutnya ada lab pengolahan data. Dan yang terakhir ada ruang coding dan SIRS. Selain itu, mahasiswa Stikas Panakukang Makassar juga bisa menikmati fasilitas yang ada di Geraha PPNI Sulawesi Selatan. Di antaranya ada perpustakaan disertai dengan ruang baca, serta musola yang luas dan nyaman.
Di lantai 3 Geraha PPNI Sulawesi Selatan juga terdapat ruang kelas yang biasa digunakan untuk pembelajaran mahasiswa. Dan yang terakhir adalah aula pertemuan. Tunjukkan masa depan impianmu dan Stikes Panakukang akan menunjukkan jalan menuju kesuksesan. Ayo bergabung bersama kami Di Stikes Panakukang Makassar. Pertama, kita membuka form yang telah kita buat dan kita ubah menjadi Excel. Setelah itu, kita masukkan username dan passwordnya yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu pada tampilan awal terdapat master, transaksi, bantuan, laporan, dan keluar. Nah, pada bagian master terdapat beberapa form-form, yang itu identitas pasien, dokter, diagnosa, ruangan, dan obat. Pertama, yang ingin kita tampilkan yaitu identitas pasien. Nah, bila tampilan pada form identitas pasien. Nah, untuk mengetahui apakah tombol-tombol yang ada pada identitas pasien itu berfungsi, mari kita masukkan data-datanya terlebih dahulu. Pertama yaitu kita klik new, karena pada bagian form tersebut kita tidak bisa mengetik apapun. Jadi kita harus mengklik terlebih dahulu new. Kemudian kita bisa mengetik yang ingin kita ketik. Kita masukkan nomor rekam medis, kita masukkan semua data-data yang dibutuhkan.
Kemudian setelah kita mengisi semua form-formnya, kita klik save dan muncullah berkas identitas pasien yang telah kita buat tadi. Nah, kemudian kita klik nomor rekam medis, kita masukkan nomor rekam medis yang telah kita buat. Kemudian kita klik cari untuk mencari berkas yang ingin kita cari. Setelah itu, jika ingin mengubah sesuatu, kita klik saja yang ingin kita ubah. Misalnya di sini status. Kemudian kita ketik edit. Maka pada bagian status sudah berubah. Selanjutnya kita klik lagi nomor rekam medis, kemudian kita cari. Setelah itu, jika ingin menghapusnya, kita klik saja hapus. Maka data yang kita hapus sudah terhapus. Selanjutnya, jika kita salah mengetik sesuatu dan kita ingin mengulangnya dari awal, kita klik saja batal. Maka semuanya akan kembali ke awal. Kemudian kita close. Setelah itu, pada bagian dokter, kita klik new, kita masukkan kode dokternya, kita masukkan kode dokter, misalnya A06, nama dokter Rahayu. Kemudian pada jenis kelamin juga kita isi semua data dokternya. Kemudian kita save. Maka data dokter yang kita save itu sudah tersimpan. Kemudian kita cari, muncullah semua tampilan yang ingin kita cari. Setelah itu kita edit di bagian ini. Bagian nomor telepon kita ubah dari 789 menjadi 987 dan kita edit. Dan setelah itu, jika ingin menghapusnya, kita klik cari terlebih dahulu, kemudian kita hapus. Setelah itu kita kembali lagi pada bagian diagnosa. Nah, pada bagian diagnosa ini kita masukkan kode diagnosa yang telah kita dapat. Misalnya
kode diagnosanya, yaitu misalnya kode diagnosanya C34.1 dan diagnosanya yaitu upper lobe lung. Kemudian kita save dan sudah tersimpan. Jika kita ingin menghapusnya, ketik saja kemudian kita hapus dan berhasil. Setelah itu kita kembali, kita ke pada bagian ruangan. Nah, pada bagian ruangan itu tersebut kita masukkan kode dokternya terlebih dahulu. Kita klik dulu, baru kode dokternya, misalnya 003. Kita cari dan muncullah kode dokter beserta nama dokternya. Setelah itu kita masukkan kode ruangannya, misalnya A02 A05, nama ruangannya Melati, tarifnya misalnya 50.000. Kemudian kita save, kemudian kita cari dan muncullah tampilannya. Kemudian kita edit. Pada bagian A kita menjadi angka huruf besar, angka huruf kapital. Kita edit dan berubah. Setelah itu jika ingin menghapusnya, kita klik lagi, cari, kemudian dihapus dan terhapus. Pada bagian close ini kita akan keluar dari aplikasinya, jadi kita klik aja saja close yang ada tanda silang pada bagian paling ujung. Nah, setelah itu kita ke bagian obat. Pada bagian obat kita masukkan kode obat. Sebelum itu kita klik terlebih dahulu, baru kemudian masukkan kode obatnya, misalnya 06, harganya 45.000, nama obatnya dia. Kemudian kita save dan berhasil. Setelah itu kita cari dan muncul, kemudian kita edit. Itu kita ubah dari jadi huruf besar dan kita edit dan sudah tergantikan. Jika menghapusnya juga sama pada form sebelumnya. Kita ketik, kemudian kita cari, kemudian kita hapus. Nah, terhapus, maka field yang telah kita buat tadi sudah terhapus. Setelah itu kita close. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian transaksi. Pada bagian transaksi ini terdapat beberapa pasien. Kita buka pasien poliklinik. Nah, pada pasien poliklinik ini, misalnya kita ingin masukkan nomor rekam medisnya, misalnya 0 0
maka tampillah pada tanggal kunjungannya. Lalu kita ke kode poliknya. Pada kode poliknya kita masukkan misalnya 0109. Kemudian masukkan kode diagnosanya. Di sini misalnya H52.1 kita tampilkan diagnosa, maka muncullah tampilan diagnosanya. Kemudian pada obatnya misalnya yaitu ketopril, keterangannya itu Rabu. Kemudian kita save, maka muncullah tampilan yang telah kita buat. Setelah itu kita close, kemudian kita ke pasien rawat inap. Nah, pada pasien rawat inap ini kita masukkan nomor rekam medisnya. Kita klik terminal baru, masukkan nomor rekam medisnya, misalnya dua, tampilkan. Sorry, masih kurang. Muncullah tampilan seperti ini. Tapi karena pada bagiannya sudah terisi, jadi kita ubah lagi nomor rekam medisnya. Kemudian pada kode ruang rawat inap kita masukkan secara manual A03. Ruang rawat inapnya misalnya Melati. Kemudian diagnosanya C34.1. Diagnosanya upper lobe lung. Kemudian tanggal inapnya tanggal 2 Januari. Keterangannya tidak ada. Kemudian kita simpan. Maka data yang telah kita buat tadi sudah tersimpan. Berikutnya jika ingin mencari, kita klik nomor rekam medis. Maaf, salah, kita klik kode rawat inapnya A03, kemudian kita cari, maka muncullah tampilan yang telah kita simpan. Kenapakah pada bagian jenis kelamin tidak muncul? Karena pada bagian di bawah sini tidak tersimpan jenis kelaminnya. Jadi yang akan muncul itu yang bagian-bagian yang tersimpan saja. Kemudian jika ingin mengeditnya, misalnya kita ubah jadi huruf kapital, kemudian kita edit, maka tereditlah. Setelah itu jika ingin menghapusnya, sama pada yang tadi, kita ketik A03, kemudian cari, kemudian kita hapus, maka terhapuslah. Kemudian kita close. Setelah itu kita ke bagian pasien rawat pulang. Nah, pasien rawat pulang ini kita masukkan nomor rekam medis pasien, misalnya 01. Nah, muncullah kode pasien, obat, dan nama pasiennya. Setelah itu kita masukkan harga obatnya, misalnya 20.000, jumlah bayar
bayar kemudian jumlah obatnya yaitu BPJS, jumlah kembaliannya kemudian kita save. Nah, muncullah data-data telah kita simpan tadi. Kemudian kita ke kode ke nomor rekam medisnya. Kita ke kode pasiennya. Kemudian kita masukkan yang telah kita buat. Kemudian memasukkan harga obatnya. Langsung hapus dan terhapus. Kemudian kita close. Dan sampai situlah penjelasan saya tentang form identitas pasien. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.